Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Desyani, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat dua topik pembahasan menarik yang bersangkutan dengan materi hukum dagang, yaitu yang pertama mengenai kegiatan usaha apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta topik yang kedua mengenai LC, apa itu letter of credit, dan bagaimana prosedurnya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Teman-teman, dalam pengaturan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bila kita melihat ke dalam undang-undang tersebut, sudah dijelaskan dengan jelas mengenai apa saja perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang di Indonesia. Kegiatan usaha yang dilarang dalam undang-undang dijabarkan secara jelas dalam ketentuan bab 4 mengenai kegiatan usaha dan pengaturannya dimulai dari pasal 17 hingga pasal 24 yang akan saya jabarkan sebagai berikut. 1. Monopoli. Dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum diatur dengan jelas mengenai definisi monopoli itu sendiri. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Hal ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dalam pasal 17 ayat 1 menjelaskan pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi, pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam ayat 2, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila 1. Barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. 2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha, barang atau jasa yang sama. Dan ketiga, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Lalu yang kedua, ada monopsoni. Apa itu monopsoni, teman-teman? Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Diatur dalam pasal 18, yaitu pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau atas jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud hal tersebut apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Lalu yang ketiga, ada penguasaan pasar. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pun menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang terakhir ada persengkongkolan. Suatu kegiatan dapat dikatakan persengkongkolan apabila keadaan di mana pelaku usaha bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha bersengkongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Lalu pasal 24, pelaku usaha bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya di pasar bersangkutan dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.
Nah, 4 hal tersebut merupakan kegiatan usaha yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu teman-teman, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kedua mengenai letter of credit. Apakah teman-teman tahu apa itu letter of credit? Letter of credit merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor-impor yang dikirimkan oleh penerima LC. Lalu bagaimana sih prosedur dari LC itu? Nah, teman-teman, hal pertama yang dilakukan tentunya adalah melakukan atau terjadinya negosiasi terlebih dahulu antara jual beli konsumen dan produsen. Lalu pembeli atau konsumen tersebut mengajukan LC kepada bank, dan bank akan memeriksa pengajuan LC tersebut. Apabila bank setuju, nasabah wajib setor jaminan terlebih dahulu. Setelah setor jaminan dilakukan, LC akan ditujukan kepada bank penerus atau yang disebut advising bank. Kemudian di sini, advising bank akan meneruskan LC kepada produsen. Kemudian produsen mengirimkan barang kepada konsumen yang sudah ditetapkan di dalam negosiasi tersebut. Apabila sudah dikirimkan, produsen menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising bank. Di sini advising bank tidak langsung melakukan pembayaran kepada produsen. Sebagai bank penerus, advising bank meneruskan penagihan kepada issuing bank. Di sini, issuing bank akan meneliti terlebih dahulu mengenai keabsahan dokumen tersebut dan kesesuaiannya dengan isi perjanjian atau negosiasi yang dilakukan di awal oleh antara produsen dan konsumen tersebut. Apabila dinyatakan sah, issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank yang akan diteruskan kepada produsen. Lalu, konsumen atau buyers akan membayar tagihannya kepada issuing bank. Seperti itu adalah rangkaian dari prosedur yang dilakukan dalam pengajuan LC. Teman-teman, di awal kita sudah membahas mengenai kegiatan usaha apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimana diatur dalam bab 4 mengenai kegiatan usaha dari pasal 17 hingga pasal 24, yaitu ada monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persengkokolan. Lalu dilanjutkan mengenai pembahasan tentang LC, bagaimana definisi LC dan bagaimana prosedurnya. Teman-teman, dua topik tersebut saya angkat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Dagang di Universitas Pasundan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menemani saya dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.